Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 63. Di sebuah jalanan kota, ada satu keluarga yang sedang mengendarai mobil menuju markas Asosiasi Pahlawan, dan mereka berencana pindah ke apartemen pahlawan. Sang ayah berkata, "Kita semakin dekat dengan kota A. Ini adalah tempat para pahlawan yang sudah kita tunggu." Sang ibu berkata, "Aku tidak sabar melihat tempat baru kita. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan serangan monster." Sang ayah berkata, "Akhir-akhir ini monster lebih sering muncul. Jadi pinjaman jangka waktu 35 tahun bukan hal yang mahal jika dibandingkan dengan keselamatan kita." Lalu dengan ekspresi bahagianya, sang anak berkata, "Aku juga ingin secepatnya bertemu para pahlawan. Pahlawan profesional juga tinggal di sana kan? Aku ingin mendapatkan tanda tangan mereka." Lalu dari kejauhan, mereka melihat titik cahaya dari markas Asosiasi Pahlawan. Cahaya itu adalah Saitama yang sedang membawa terbang Tatsumaki. Saitama mendarat cukup jauh dari markas Asosiasi Pahlawan. Karena saking cepatnya Saitama melompat keluar, dia yang saat itu masih memeluk Tatsumaki memantul-mantul di permukaan tanah. Tatsumaki berkata, "Sampai kapan kau ingin memelukku, dasar mesum?" Tidak lama dari itu, Tatsumaki dengan kekuatannya menghentikan pantulan itu. Lalu dia memutar Saitama dengan sangat cepatnya dan membantingnya ke tanah dengan sangat kerasnya. Tatsumaki berusaha melepaskan tangan Saitama yang menggenggamnya, tapi ternyata tangan Saitama masih saja dengan eratnya menggenggam lengan Tatsumaki. Tatsumaki berkata, "Kenapa kau tidak mau melepaskan tanganku? Kau menyukaiku ya?" Saitama berkata, "Kau bodoh ya? Aku melakukannya karena tidak mau kau lari dan menghancurkan bangunan lagi." Mendengar itu, Tatsumaki sangat kesal. Dia langsung berkata, "Lari? Kau gila ya? Untuk apa aku melarikan diri dari orang yang lebih lemah dariku?" Setelah itu Saitama melepaskan genggaman tangannya. Lalu Tatsumaki berkata, "Aku akui kau lumayan kuat." Kemudian Tatsumaki bersiap menjentikan jarinya pada dahi Saitama sambil berkata, "Kalau begitu, meskipun aku menambahkan sedikit kekuatanku, kau mungkin tidak akan mati." Jari pun dijentikan dengan keras membuat Saitama terhempas. Tapi dia masih bisa berdiri dan hanya menabrak bebatuan di belakangnya. Itu pun tidak terlalu keras. Lalu Saitama melihat ke depan dan dia tiba-tiba terkejut karena bebatuan di sekitarnya terbang melayang semuanya. Dan itu ternyata ulah Tatsumaki. Dia menciptakan tornado yang benar-benar besar di hadapan Saitama. Saitama berkata, "Itu sepertinya menyenangkan." Sementara itu di ruang bawah tanah tempat Saikos dikurung, para pahlawan mulai menanyai anggota Fubuki Group tentang apa yang terjadi di sana. Lightning Max berkata, "Kau diserang oleh Esper mencurigakan?" Anggota Fubuki Group berkata, "Benar, Nona Tatsumaki mengurungnya dalam bola ini." Setelah ditunjuk, bola dari reruntuhan itu tiba-tiba retak dan kemudian hancur. Tapi di dalamnya tidak ada siapapun. Di sana hanya terlihat ada lubang di permukaan lantai yang digunakan pria dari Tsukuyomi untuk melarikan diri. Mata-mata Tsukuyomi yang menyamar jadi anggota Fubuki Group pun menghilang dan dia melarikan diri melalui lubang di lantai yang lain. Salah satu anggota Fubuki Group berkata, "Hei, si anak baru itu pun menghilang." Lalu di parkiran bawah tanah, ada sebuah mobil yang melesat dengan cepat. Petugas mencoba menghentikannya, tapi mobil itu terus melaju dan menerobos portal, kemudian keluar dari pintu gerbang 33 dan terus melaju cepat meninggalkan markas Asosiasi Pahlawan. Mobil itu dikendarai oleh mata-mata Tsukuyomi yang menyamar. Dia berkata, "Apa kau baik-baik saja, Apollo sama?" Apollo adalah nama dari pria Tsukuyomi yang bertarung dengan Tatsumaki. Saat itu mereka dikejutkan dengan munculnya tornado besar di sekitar markas Asosiasi Pahlawan, tapi mereka melewatinya begitu saja. Lalu sambil menahan rasa sakit karena racun yang semakin menyebar di wajahnya, Apollo berkata dengan kesalnya, "Tatsumaki, tunggu saja, selanjutnya aku akan mengalahkanmu." Mereka pun akhirnya berhasil lolos. Sementara itu Tatsumaki sendiri mulai menyiapkan bebatuan yang akan dia lempar ke arah Saitama. Di dalam dari itu, satu batu besar dengan cepatnya dilempar kepada Saitama, tapi dengan mudahnya Saitama menangkisnya. Setelah itu bebatuan lain pun dilempar bertubi-tubi kepada Saitama yang menciptakan benturan dan guncangan hebat di permukaan tanah. Tim kontrol di dalam markas terlihat panik karena mereka mendeteksi guncangan itu. Seorang wanita dari mereka berkata, "Kami mendeteksi adanya guncangan aneh di sekitar jarak 2 km arah barat laut." Seseorang lainnya berkata, "Kali ini dari luar ya. Waktunya benar-benar tidak tepat. Kita tidak punya cukup pahlawan dan Metal Knight pun tidak bisa dihubungi. Dari perkiraan level bencananya, kita butuh bantuan pahlawan tingkat S untuk menghadapinya. Apa tidak ada yang bisa dikirim ke sana?"
sana? Wanita tadi berkata, kami sedang menunggu jawaban. Sementara itu, keluarga yang sedang menuju markas Asosiasi Pahlawan tadi sudah memasuki wilayah Saitama dan Tatsumaki bertarung. Bebatuan bak meteor menghantam tanah di sekitar mereka. Sang ayah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ekspresi senang dan bersemangat, sang anak berkata, hebat, apa itu? Sang ibu berkata, benda itu semakin mendekat. Lalu dengan menggunakan teropong, sang anak melihat ke arah tornado besar dan dia melihat Tatsumaki ada di dalamnya sedang bertarung. Sang anak berteriak, wow, itu pahlawan kelas S Tatsumaki. Tatsumaki sedang bertarung melawan sesuatu. Sementara saat itu Saitama berpijak di balik bebatuan yang melayang, jadi dia tidak terlihat oleh keluarga yang melintas itu. Sang ayah berkata, kita baru saja melihat sesuatu yang sangat gila. Jika pahlawan kelas S bertarung seperti ini, berarti ada sesuatu yang berbahaya di sana. Sebaiknya kita segera menjauh dari tempat ini. Mendengar itu sang anak langsung berteriak, tidak, kita mendekat saja. Aku ingin mendengar suaranya. Aku penggemar berat Tatsumaki. Sedangkan sang ibu berkata, jangan bodoh. Lalu saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada batu besar yang akan jatuh menghantam mobil mereka. Beruntung Saitama muncul dan menghancurkan batu besar itu. Dia langsung berteriak kepada Tatsumaki, hei, hati-hati, itu berbahaya. Perhatikan sekelilingmu. Tatsumaki berkata, jangan sok suci kau. Aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah itu Tatsumaki kembali membombardir Saitama dengan bebatuan besar. Saitama berkata, dia sama sekali tidak bisa diajak bicara. Sepertinya aku harus melawan dia. Mumpung tidak ada siapapun dan bangunan apapun di sekitar sini. Aku akan menahannya sampai dia kehabisan tenaga. Saat itu Saitama menangkis semua bebatuan yang mengarah kepadanya. Sayangnya, ada satu batu besar yang lolos dari tangkisannya dan langsung melesat cepat menuju mobil. Saitama pun panik dan dia langsung melesat cepat juga untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba, mobil itu terangkat dari permukaan aspal dan kemudian terbang tepat sebelum Saitama tiba dan batu besar itu menghantam mobilnya. Mobil itu ternyata diangkat oleh Tatsumaki. Dengan wajah mengejek, Tatsumaki berkata, itu tadi berbahaya tahu. Perhatikan kemana arah tangkisanmu dasar botak. Saitama terlihat kesal mendengarnya. Dia berkata, apa kau bilang dasar cebol? Mendengar ejekan itu, Tatsumaki sangat kesal. Dia langsung berkata, sudah cukup. Aku akan melumatmu hingga menjadi pupuk. Sang anak yang ada di mobil terkejut setelah melihat dan mendengar dengan jelas suara Tatsumaki. Lalu Tatsumaki meletakkan mobilnya ke bawah sambil berkata, mobil, nyahlah. Di dalam mobil sendiri, keluarga itu sangat panik dan terkejut dengan apa yang baru saja menimpa mereka. Sang ayah berkata kepada anaknya, kau sudah mendengar suara hebatnya kan? Sang anak berkata, ya. Setelah itu Tatsumaki kembali membombardir Saitama dengan bebatuan, tapi kali ini intensitasnya lebih cepat dan banyak lagi. Tatsumaki berkata, hei, ada apa? Kau tidak bisa melakukan apapun kan? Saat itu Saitama tidak menangkisnya, tapi dia berlarian untuk menghindarinya. Dengan ekspresi sombongnya, Tatsumaki berkata, menyedihkan, mana mungkin aku mempercayakan Fubuki pada orang sepertimu. Jadi menjauhlah darinya. Di tengah gempuran bebatuan itu, Saitama terus berlari untuk menghindarinya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, ya ampun, aku ingin sekali pulang. Kemudian Tatsumaki menyerang Saitama menggunakan kekuatan telekinesisnya yang langsung menghantam tubuh Saitama yang saat itu sudah berhenti berlari. Serangan Tatsumaki itu membuat jaket dia hancur. Saitama berkata, wah, jaketku. Sementara Tatsumaki bersiap melepaskan serangan lagi sambil berkata, masih ada lagi. Saitama pun terhempas jauh, tapi Tatsumaki tidak berhenti sampai di situ saja. Tatsumaki terus menembaki Saitama dengan kekuatan telekinesisnya secara bertubi-tubi, dan itu membuat Saitama terus terhempas semakin menjauh lagi. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 63. Tomo